sales coaching, dan mentoring. Dalam materi ini saya akan menjelaskan apa itu coaching dan mentoring dan manfaatnya untuk Anda sebagai seorang sales leader. Kita akan mulai materinya mulai dengan coaching. Apa itu coaching? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata coaching? Teman-teman sekalian, coaching itu menurut tim Galway dikatakan bahwa coaching membebaskan potensi seseorang untuk maksimalkan performanya, kinerjanya, membantu mereka alih-alih sekedar mengajarkan mereka. Dalam hal ini, bagaimana kita sebagai seorang leader bisa memimpin, mengembangkan sales team kita, performanya lebih baik. Nah, seorang coach yang efektif itu tidak mengajarkan, menginstruksikan sesuatu atau memberikan solusinya. Tapi mereka mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya. Ya, mari kita lihat berikut ini manfaat dari ketika Anda melakukan coaching itu. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah membuat pekerjaan Anda sebagai seorang leader itu bisa lebih mudah. Kenapa? Karena sales team Anda mempunyai keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memungkinkan Anda sebagai pimpinan untuk bisa mendelegasikan. Kenapa? Karena mereka sudah kompeten dengan proses coaching yang Anda lakukan. Yang ketiga, ini juga meningkatkan komitmen sales team Anda untuk berhasil. Karena apa? Oh, mereka memahami proses yang diharapkan apa dan bagaimana cara mencapainya. Ini poin yang ketiga. Dan yang terakhir, manfaat dari coaching itu adalah meningkatkan motivasi dan inisiatif sales team Anda karena adanya apa? Pengakuan dan umpan balik yang positif. Inilah manfaat-manfaat dari sales coaching yang bisa Anda lakukan kepada sales team Anda. Oke, sekarang kita akan masuk kepada mentoring. Apa itu mentoring? Jadi berbicara tentang mentoring, teman-teman sekalian, ini berasal dari Yunani. Jadi dulu ada seorang yang kasih advice, namanya mentor. Akhirnya nama orang itu dipakai sampai sekarang. Jadi mentor itu adalah penasehat yang berpengalaman dan terpercaya. Waktu itu dalam kisah perang Trojan di Yunani. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, mentoring ini menurut Santrok itu dikatakan adalah bimbingan yang diberikan melalui demonstrasi, instruksi, tantangan, dan dorongan secara teratur selama periode waktu tertentu. Nah, mentoring ini biasa dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Sudah lihat ya bedanya ya? Kalau coaching itu tidak mesti punya pengalaman sebelumnya. Tapi kalau mentoring harus berpengalaman. Jadi kalau Anda ingin mengarahkan tim sales Anda untuk bisa jualan, Anda harus punya pengalaman dalam jual. Kalau Anda tidak pernah punya pengalaman, maka Anda bisa melakukan coaching, bukan mentoring. Ya, poinnya jelas. Nah, selanjutnya beberapa contoh mentor dan mentinya. Siapa saja? Ternyata Socrates itu mementori Plato. Plato mentor Aristoteles. Anda sering dengar nama orang hebat ini kan ya? Aristoteles juga mentornya dari Alexander Agung. Wow, luar biasa. Ini juga Jack Nicklaus, mentornya dari siapa? Tiger Woods. Steve Jobs, mentornya Larry Page. Host Cokro Aminoto ternyata mentornya presiden kita, Bapak Soekarno. Dan saya sendiri punya mentor. Ini mentor saya, Mr. James Quick. Jadi betapa pentingnya Anda memiliki mentor. Kenapa mentor saya Mr. James Quick? Karena beliau lebih berpengalaman dibanding saya di bidang dunia training. Nah, selanjutnya, jenis program mentoring ada banyak. Ada pendampingan kelompok, satu mentor berapa menti, yang di mentor itu namanya menti. Ada bisa peer mentoring di level pekerjaan yang sama. Ada pendampingan tim. Jadi berapa orang mentor bekerja dalam satu atau banyak orang, ini mirip dengan mentoring kelompok. Yang keempat, pengawas. Jadi hubungan mentor dan menti klasik satu-satu. Jadi inilah jenis-jenis program mentoringnya. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, apa manfaat mentor buat sales team Anda? Kalau tadi sudah coaching, sudah ini adalah mentoring. Manfaatnya apa? Membantu melatih karyawan baru. Membangun kepemimpinan interpersonal dan pengembangan keterampilan untuk senior dan junior. Jadi senior mendampingi yang junior, mementori, ya, membantu karyawan terhubung, ada ikatan, ya, berkontribusi pada budaya kantornya mau terus belajar. Dan terakhir ini juga membangun loyalitas karyawan dan semangat tim sehingga ada engagement antara mentornya dengan mentinya. Ini manfaatnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, seorang mentor yang baik harus gimana sih? Nah, ini menurut Donatar, menurut seorang pakar SDM mengatakan bahwa Anda harus punya keahlian tentunya. Karena Anda mau transfer knowledge, skill Anda kepada menti Anda. Punya kemampuan untuk sharing. Jadi punya kemampuan dan kemauan juga untuk sharing ya. Bersedia untuk mendedikasikan diri, waktu, karena ada proses yang Anda transfer knowledge ya. Lebih senior, sudah makannya banyak asam garam gitu ya, entah kolesterolnya tinggi. Nah, lebih kuat dan bisa memberikan opsi. Bukan hanya memberikan instruksi, tapi juga dia bisa menggali. Ya, ilmu coaching juga bagus digunakan ketika mentoring tim Anda. Punya wawasan yang luas dan mengetahui karakter menti. Jadi Anda harus tahu dulu profil orang yang mau Anda mentori seperti apa. Ini adalah kriteria mentor yang baik. Nah, seorang mentor juga bukan hanya sekedar mentoring, tapi mereka mengajar, teach, mengcoach. Jadi ilmu coach itu pakai juga dalam mentoring ya, memfasilitasi mereka, memfasilitasi. Terus apa lagi? Memberikan tantangan-tantangan supaya mereka melakukan project-project, menciptakan lingkungan yang aman nyaman bagi
menti Anda. Dan juga Anda harus fokus pada pengembangan apa? Menti Anda. Jadi peran mentor sangat besar sekali untuk mengembangkan mentinya. Dalam hal ini, sales team Anda. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan tadi sudah sedikit penjelasan apa itu coaching, apa itu mentoring. Sekarang kita akan belajar tekniknya. Saya akan mulai dengan teknik coaching. Teknik coaching yang pertama adalah teknik grow. Apa itu grow? Grow ini singkatannya. GROW ya. Jadi grow itu adalah mulai dengan goal-nya. Tujuannya. Tujuan yang dicapai coaching seperti apa. Yang kedua R. Realitinya sekarang. Keadaannya saat ini seperti apa. Yang ketiga adalah option-optionnya. Opsi-opsi apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah apa yang mau dilakukan. Action plan-nya untuk mencapai tujuan goal. Jadi inilah grow. GROW. Nah, teman-teman sekalian kita akan bahas secara detail satu persatu. Goal adalah tahapan Anda sebagai coach, seorang sales leader, menanyakan tujuan. Apa tujuan dari sesi percakapan coaching ini? Pastikan tujuannya. Misal mereka, Pak, saya kesulitan kalau pameran. Pak, saya kesulitan Pak ketika bernegosiasi dengan pelanggan yang suka marah-marah. Oke, tujuannya seperti itu ya. Nah, ini goalnya. Setelah goalnya jelas, maka kita lihat kondisi saat ini. Oke, bagaimana kondisi kamu? Ketika kamu ketemu pelanggan yang sulit, negosiasi dengan pelanggan yang sulit. Iya Pak, begini-begini. Oke, kita lihat kondisi seperti apa. Iya Pak, dari 10 orang yang saya temui, kurang lebih 6-7 orang, akhirnya saya nggak jadi closing. Kenapa? Karena saya kesulitan mempengaruhi mereka. Oke, ini realitinya ya. Nah, setelah itu optionnya apa? Oke, dengan kondisi seperti itu, opsi apa yang dilakukan untuk mengeksplor, menuntun coach agar dapat menemukan? Anda explore. Jadi mulai tadi tanya dengan goal-nya, tanya realitinya, kondisi sudah diceritain, terakhir, oke, kalau gitu opsi-opsi apa yang bisa dilakukan? Ingat, coaching itu kata kunci adalah bertanya. Bertanya pada mereka. Nanti mereka akan cerita, oh begini, begini, begini. Ya, sehingga dengan sendiri mereka merasa, oh iya, ternyata opsi-opsi lain ya, yang selama ini mereka ngeh, tapi nggak sadar. Nah, tugasan dengan bertanya, akhirnya, oh iya ya, ada opsi yang belum saya lakukan. Nah, setelah itu, baru akhirnya, will or way forward-nya seperti apa? Action plan untuk mencapai tujuan goal. Oke, ternyata pas bicara, ada opsi ini nih, iya. Coba kamu lakukan ini. Coba ketika kamu ketemu yang menyebalkan, kamu seperti ini, dengan pertanyaan. Oke, apa yang bisa dilakukan? Jadi Anda menuntun coaching membuat. Oke, kalau gitu, apa yang mau dilakukan supaya akhirnya kamu bisa mempengaruhi orang-orang yang sudah diatur ini? Coba apa? Oke, buat dengan spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound yang jelas. Jadi itulah coaching. Dengan teknik apa? Grow. Mulai dari goal-nya, realitinya, option-nya, dan terakhir, will or way forward seperti apa. Ada prosesnya. Kata kuncinya, bertanya. Itu teknik untuk coaching. Nah, yang kedua adalah mentoring. Ketika Anda mau mentoring, Anda harus paham ada tahapan-tahapannya. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah, I do, you watch. Yang kedua, I do, you help. Yang ketiga adalah, you do, I help. Dan terakhir adalah, you do, I watch. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari I do, you watch. Jadi tahapan ini Anda melakukan. Misalnya, menti Anda, sales Anda bilang, Pak, saya kalau presentasi gugup, Pak. Oke, kalau gitu saya akan ajarkan. Bagaimana cara presentasi? Saya akan presentasi ya. I do, you watch. Ini poin yang pertama. Nah, setelah Anda seperti itu, yang kedua, I do, you help. Anda presentasi sekali lagi, tapi minta dibantuan. Oke, abis ini saya ngomong apa? Ayo coba, menurut kamu, bagusnya gimana gerak tubuh saya? Anda ngomong, minta bantuan dia. Seolah-olah melibatkan dia. Padahal Anda lebih berpengalaman ya, lebih punya skill. Tapi Anda melibatkan dia. Supaya dia mulai kepikir, oh iya, mesti begini, mesti begini. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah, you do, I help. Oke, sudah ya. Saya sudah bicara, sudah presentasi contoh, saya sudah presentasi ulang, kamu dengan bantu, sekarang kamu presentasi. Coba lihat presentasi di mana. Nah, dia presentasi kita lihat. Oh, kurang ini, kurang itu. Kita kasih masukan-masukan. Karena di sini tahap ketiga adalah, you do, I help. Dan yang terakhir adalah, you do, I watch. Jadi minta menti Anda untuk full melakukan. Kita cuma ngelihat. Nggak boleh interrupt dia. Sampai selesai baru mungkin dikasih masukan. Nah, jadi itulah tahapan melakukan mentoring. Ada 4 tahapan. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah gambaran tentang coaching dan mentoring. Ketika Anda mempraktekkan sales coaching dan sales mentoring kepada tim Anda, tentunya mereka akan lebih berkembang, lebih kompeten. Ketika mereka lebih kompeten, maka Anda akan jauh lebih mudah dalam mencapai target yang diberikan oleh perusahaan.